kali ini langsung aja ya, apa yang aku mau bicarakan itu pertama, apa itu beasiswa YTB, mekanisme pendaftarannya, dan benefit apa saja yang bakalan kita terima. Yang terakhir yaitu tips dan triks yang mungkin bisa aku ajukan secara personal, maksudnya bicarakan secara personal dengan kalian, tips dan trik dari aku ya. Nah, pertama-tama untuk beasiswa YTB, kita ketahui bahwa beasiswa YTB itu salah satu beasiswa yang dikeluarkan atau diberikan pemerintah Turki untuk siapa saja yang sesuai dengan kriteria dari beasiswa tersebut. Nah, uniknya di sini, kita itu kadang-kadang para peserta dan pendaftarnya itu, setiap peserta itu punya, yang lolos-lolos itu selalu punya kayak alasan-alasan khusus, alasan-alasan unik kenapa dia bisa lolos dari beasiswa tersebut. Jadi boleh dikatakan bahwa kriteria lulusnya itu unik, nggak seperti beasiswa lainnya. Misalkan ada yang lulus karena ajuan proposalnya yang unik, ada yang walaupun misalnya TOEFL-nya agak rendah, standar gitu, tapi proposalnya itu unik. Jadi dia bisa melawan memiliki kayak daya jual ke beasiswa tersebut. Terus yang lain juga ada mungkin dikarenakan lulus kegiatan internasional. Ada juga yang lulus karena dia telah mengabdi beberapa tahun, misalkan seperti guru-guru yang guru-guru pelosok gitu. Ada juga pokoknya sebenarnya dari beasiswa YTB ini kriteria khusus kenapa kita bisa lulus itu sedikit bisa dibilang misteri gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, aku ingin menjelaskan mengenai mekanisme pendaftarannya. Nah, untuk mekanisme pendaftaran ini kayaknya aku sendiri mau langsung tunjukkan aja ya ke para peserta cara pendaftarannya. Nah, di sini kelihatan nggak link yang aku buka? Ini share-nya aku ganti ya. Screen-nya aku ganti. Kelihatan nggak sih? Atau Mas PPT yang kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Bukan PPT kan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian mau kayaknya take note, silahkan. Nah, kalau misalnya di YTB, pertama-tama yang kita, kalau mau mendaftar YTB, mekanisme pendaftarannya itu kita harus buka ini. Linknya http YTB Burslari. Terus dari sini kita akan register. Di sini aku langsung tunjukkan aja ya caranya. Nah, di sini misalkan aku mau buat akun baru. Di sini nama, middle name, surname juga dituliskan. Terus gender, date of birth, national citizenship-nya kan Indonesia. Terus setelah kita fill semuanya ini, terus nanti kita save, baru nanti di emailnya kita itu kayak biasa ada email untuk merecognize benarkah kita buat akun atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita bisa enter seperti biasa di sini, email yang tadi, terus passwordnya, terus login. Nah, ini aku buat akun baru. Nah, adik-adik bisa lihat di sini semua informasi yang diminta dari website YTB tersebut. Misalkan untuk personal information-nya. Nah, kita di sini seperti biasa, kita ditanyakan foto, nama, terus emailnya, gender, nationality-nya, terus date of birth-nya. Terus di sini sebenarnya itu ada kita bisa mendaftar menggunakan KTP atau kita bisa mendaftar menggunakan paspor. Kalau kemarin aku mendaftarnya langsung menggunakan paspor. Tapi kalau misalnya belum ada paspor, nggak apa-apa juga sih. Terus selanjutnya, nah di sini kita lihat di sini ada yang warna merah kan ya. Nah, yang warna merah ini sebenarnya harus wajib ya untuk diisi, sedangkan yang warna kuning ini tidak wajib. Nah, misalkan informasi kedua itu family information. Nah, seperti biasa, mother name, father's name, number of sibling, dan lain-lain, marital status, dan lain-lain. Terus kita klik save. Nah, habis itu kita juga diminta untuk kontaknya. Dari kontak ini ya, seperti biasa, tidak ada yang spesial ya, tidak ada yang beda dari beasiswa lain. Nah, uniknya di sini, kalau beasiswa lain itu kita biasanya harus, setelah ngisi formnya, kita harus ngirim kayak berkas dan lain-lain kan ya.
Kalau YTB enggak, asal kita udah asal kita sudah fill semua informasi di sini, terus nanti mereka otomatis langsung menseleksi dari forumnya kita di sini. Terus yang keempat itu education background, dia mintanya dari middle school, high school, associate degree. Misalkan aku kan master degree, jadi aku sampai bachelor degree. Kalau misalnya adik-adik semua mau mendaftar untuk bachelor degree, berarti cuma sampai high school saja. Nah, di sini kemudian nanti kita tuliskan kayak educational level, country, school, department, field, dan education status. Nah, di sini kalau misalnya ada masih bingung, sebenarnya dokumen-dokumen yang kita miliki di Indonesia tidak wajib untuk diterjemahkan. Tapi kalau memang udah punya kayak terjemahannya dalam bahasa Inggris, juga lebih baik. Itu aja sih. Terus ada language detail. Nah, kayak di sini native language-nya kan kalau kita itu sebenarnya Indonesia ya, native language-nya. Jadi bahasa Indonesia, terus other language skill-nya apa? Misalkan di sini kita tulis apa ya kalau di English ya. English. Terus di sini kalau misalnya punya sertifikat TOEFL bisa dicenteng di sini dibilang I have a certificate to prove that I speak this language. Terus exam-nya apa? Ada TOEFL YTB, TOEFL PBT dan TOEFL IBT. Ada juga IELTS dan lain-lain. Kemarin aku pakainya TOEFL PBT, terus datanya, tanggalnya. Halo? Kenapa ya? Halo Kak Arini, suaranya? Cek. Suaranya ini nggak masuk di sini. Halo Kak Arini? Halo, Kak. Oke, mungkin Zoom-nya lagi ada kendala. Kita tunggu. Sebentar lagi mungkin Kak Arini bisa join lagi di Zoom kita. Baik. Mati ya tadi ya? Iya betul, keputus ya. Putus ya. Hmm. Nah, sampai mana tadi pembicaraannya ya? Sampai Ini sertifikat itu, Kak. pengisian ini administrasi di bagian sertifikat. Bagian sertifikat. Ini aku nggak bisa share screen, Kakak. Gimana Kak Arini? Mau di-share segini kembali layarnya? Atau cukup slide presentasi saja?
Oke, Kak, hari ininya keluar lagi ternyata. Halo kakak, Gangguan jaring mungkin. udah Oke, gimana? masuk. Share screen-nya nggak bisa kak? Nggak bisa share screen nih, slide-nya lagi. Iya iya, hostnya nggak ngizinin. Oh, iya, agak ada keluar ya. Bentar. Nah, mungkin sekarang sudah bisa kali. Coba di share screen lagi slide-nya. Oke, udah. Kita coba lagi ya. Ya, Udah kelihatan kan ya? udah Kak. Kita di sini ya. Terus kan language detailnya kita bisa, aku lanjutkan aja. Di language detailnya kita bisa masukkan kayak language-nya, misalnya kita tahu bahasa Inggris gitu, atau mungkin ada yang tahu bahasa Spanyol atau apalah, bahasa Turki gitu, bahasa Korea, masukkan aja. Nah, yang umum aja ya, di sini kita tahunya bahasa Inggris, terus kita misalkan pakai TOEFL PBT, terus berapa skornya di sini, desimalnya berapa di sini. Nah, terus apa sih bedanya pakai skor TOEFL asli, skor TOEFL prediksi, sama tidak pakai skor TOEFL sama sekali? Nah, ternyata di Turki ini, kebanyakan mayoritas universitas tidak mewajibkan untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris. Tetapi apabila adik-adik sekalian misalkan mau mendaftar kayak di international relation atau kayak yang jurusan ekonomi atau yang kayak internasional gitu, biasanya mereka mewajibkan untuk bahasa Inggris. Dan juga ada beberapa universitas yang apabila ada yang masuk memang harus memiliki sertifikat bahasa Inggris seperti itu. Tapi mayoritas memang tidak mewajibkan bahasa Inggris karena di sini mungkin karena kan habis setelah lulus dari beasiswa YTB ini ada kemudian akan mengikuti kursus bahasa Turki selama kurang lebih 1 tahun untuk persiapan bahasa Turki. Nah, itu saja. Kalau misalnya kita pakai yang TOEFL asli, mungkin kita bisa pilihan kita itu bisa lebih banyak dan lebih beragam untuk jurusan-jurusan yang relasinya dengan internasional gitu. Terus sama universitasnya juga mungkin pilihannya akan lebih banyak. Kalau misalnya tidak punya skor TOEFL juga tidak apa-apa, tapi mungkin pilihan universitasnya lebih sedikit dan standarnya juga bisa dibilang lebih di bawah. Tapi nggak usah terlalu mempermasalahkan ya, karena setahu saya kalau di Turki itu yang namanya standar education-nya, pendidikannya itu nggak terlalu kalau bahasa Indonesia nggak terlalu jauh, nggak terlalu jomplang gitu. Misalnya kalau di Indonesia kan ada univ yang bagus banget, ada univ yang agak turun banget. Nah kalau misalnya di Turki itu kayak ya standar lah bersaing gitu. Selanjutnya ada work experience. Nah, kalau misalnya di work experience, kalau misalnya ada apa gitu, kayak ikut internship atau misalnya pekerjaan-pekerjaan apa lebih baik ditambahkan. Nah, saran saya walaupun di sini kayak work experience, academic qualification, social activities itu tidak wajib, tapi kan kita mau melakukan yang terbaik ya. Dan kita juga tidak tahu siapa pesaing kita dan apa kekuatan mereka. Jadi, saran saya, sebaiknya dimasukkan semua, sekecil apapun itu sertifikatnya. Misalnya cuma ruang lingkupnya itu se-RT aja, itu masukkan aja. Kalau menurut saya ya, maksudnya kalau dari pengalaman saya begitu, karena dari aku sendiri itu apa sertifikat yang ada dan bisa aku masukkan itu aku masukkan semua di sini. Terus di sini ada academic qualification. Misalkan di sini untuk academic qualification biasanya di sini ada yang minta kayak GET, terus ACT, Math Reading Science. Kan di sini biasa ada kayak international exam internasional gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya ada SAT juga. Kalau SAT ini apa sih? Yang kayak di Korea-Korea gitu kan ya. YKS, YOS, Yabanji. Nah, kalau misalnya orang Turki nih biasanya pakai ini.
Yosia Banji Kurulu Orange Senave. Jadi kayak itu exam. Ya masuk universitas lah, exam masuk universitas di sini. Seperti itu. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo Kak, jangan nge-freeze Kak. Loadingnya ini lagi ya, Kak Arini. Kayak jaringan. Halo Kak Arini. Halo, Kak. Ya memang nggak bisa deh. Keluar lagi ya. Aku udah masuk lagi nih. Silakan. Berat ya. Kayaknya nggak perlu ini ya kali, browser lagi kali ya. Kayaknya memang Oh, gitu ya, Kak. jaringannya nggak nyanggupin buat ini. Browsing Oke. sambil nge-zoom kayaknya. Oke, pokoknya yang terakhir itu yang aku mau jelasin sih tentang social activity-nya saja. Terus yang terakhir itu ada yang namanya Turkey Experience. Jadi di social activity kayak adik-adik misalnya buat kegiatan sosial atau apa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kalau ada fotonya, kalau ada piagamnya, kalau misalnya gini kan, kita biasa kadang-kadang ikut social activity, tapi tidak ada sertifikat yang kasihkan ke kita bahwa kita melakukan social activity. Nah, kalau misalnya dari award yang lalu, kalau misalnya mereka tidak punya dokumen formalnya, mereka menunjukkan kayak piagam atau foto kegiatan dari social activity tersebut. Terus yang terakhir itu tentang pengalaman di Turki. Mereka tulisnya sih pengalaman di Turki. Nah, di situ yang ditanyakan di situ adalah apakah kita itu tahu bahasa Turki atau enggak. Kalau misalnya nggak tahu ya tulis aja nggak tahu. Kalau aku kemarin ya memang nggak tahu sama sekali, 0. Jadi aku tulis ya nggak tahu gitu. Terus yang ditanyakan yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah apakah ada kenalan di Turki. Nah, karena kemarin yang rekomendasikan aku itu kakak senior aku di Unhas, jadi kemarin aku tulis ada senior aku di sini atas nama ini, tujuan ke Turkinya itu lanjut S2, terus tinggal di sini. Begitu. Jadi mereka minta biodata singkat dari kenalan kita di Turki. Terus yang selanjutnya adalah aplikasi. Nah di sini bedanya kalau misalnya dari beasiswa Turki sama beasiswa lain. Nah, kita itu pertama-tama itu fokusnya itu kita harus mengisi form aplikasi kita terlebih dahulu. Setelah mengisi form, baru mereka akan memfilter universitas apa saja yang bisa kita pilih dengan spesifikasi yang telah kita tulis di form tersebut. Nah, setelah kita tulis, namanya sudah full ya, kita udah tulis semua informasinya. Terus setelah itu mereka akan kasihkan kita pilihan-pilihan universitas yang bisa kita pilih. Jadi, universitas yang ditampilkan di sistem nanti itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita tuliskan, informasi personal yang kita tuliskan di situ. Makanya kenapa dari awal aku bilang, apa yang kita lakukan sekecil apapun itu harus dimasukkan. Kenapa? Karena mereka juga memfilter informasi kita dan menunjukkan kita universitas apa saja yang menerima dengan spesifikasi kita tersebut. Nah, dari situ kalau angkatanku kemarin kita bisa milih maksimal itu 12 universitas. Ada sih teman-teman yang milih kayak 4 universitas doang atau 5 universitas doang. Tapi kemarin aku personal aku milihnya langsung 12 semuanya gitu. Jadi terserah adik-adik mau milih semuanya atau enggak gitu. Terus itu ya untuk mekanisme pendaftaran dari beasiswa YTB ini. Selanjutnya tentang benefit yang diberikan oleh beasiswa YTB ini. Nah, benefit pertama yaitu pertama uang saku ya, kayak uang bulanan. Kalau untuk S1 angkatanku itu dapat 800 tele, kalau untuk S2 itu 1.100 tele,
Kalau untuk S3 itu 1.400 TL. Dan kita juga kalau misalnya udah lulus beasiswa YTB ini, untuk visa masuk mereka yang tanggung, dan setelah kita ambil visa masuk, kita sampai di Turki, kita juga harus mengurus KTP Turki. Jadi sebenarnya untuk KTP Turki itu dia warna merah ya. Nah, kalau misalnya kayak orang umum yang mau ambil KTP Turki, mereka harus membayar sekitar beberapa juta per tahunnya. Tapi karena kita sudah masuk ke dalam beasiswa, jadi pemerintah Turki sendiri yang akan membayarkan izin tinggal kita di Turki. Terus yang ketiga itu asrama. Nah, untuk tahun pertama pada saat kita mengikuti kursus bahasa Turki, setahu saya itu wajib asrama untuk S1, S2, dan S3. Nah, setelah setahun apabila kita sudah lulus dari kursus kursus bahasa Turkinya, untuk S2 dan S3 bisa memilih apakah mau lanjut tinggal di asrama atau mau keluar cari apartemen sendiri. Ada beberapa temannya aku itu keluar cari apartemen sendiri. Nah, kalau cari apartemen sendiri, kemudian YTB akan kasihkan kita kayak biaya apartemen gitu. Kalau kita tinggal di asrama, mereka tidak akan mengirimkan kita uang tambahan untuk apartemen. Tapi kalau kita pilih untuk keluar asrama, mereka akan memberikan uang tambahan untuk apartemen. Nah, kalau tahun ini kita kemarin itu dikasihkan untuk biaya apartemen itu sekitar 550 TL per bulannya. Terus di asrama benefitnya apa saja? Pertama, kita udah nggak pusing ya masalah listrik, air, terus pemanas ruangan. Di sini wajib tuh pemanas ruangan. Kenapa? Karena kan ada musim dinginnya ya. Jadi ada pemanas ruangan. Kalau misalnya di sini dibilangnya kalorifer. Nah, kalau misalnya di asrama sendiri, fasilitasnya apa saja? Ada kamar, nih ini kamar ya. Aku ini di kamar asrama, satu kamar itu kalau di universitasku itu 4 orang. Jadi 4 tempat tidur, berhubung ini lagi summer school, jadi mereka pada balik pulang kampung semua gitu. Jadi aku tinggal sendiri di asrama. Terus di kamarnya itu ada apa sih? Ada kamar, kulkas, lemari, standar lah, terus meja belajar gitu untuk 1 orang, 1 meja belajar, terus ada WC masing-masing, WC dalam, terus untuk buildingnya sendiri. Halo Kak. Nge-freeze. Halo Kak. Suaranya hilang lagi nih, Kak Arini. Jaringan. Iya, jaringan. Halo Kak. Halo Kak Arini. Semua di dalam. Terus di sini juga ada yang ngomong? Lanjut ya. Terus setelah itu kalau misalnya di asrama kita juga sudah include 2 kali makan. Jadi sarapan sama makan malam itu udah disiapkan asrama dan kita nggak perlu bayar. Tetapi kalau misalnya summer school atau kayak sekarang kan summer gitu kan, biasanya itu bulan Juli, Agustus, September itu pokoknya Juni, Juli, Agustus atau Juli, Agustus ya, Juli, Agustus deh kalau nggak salah ya. Bulan Juli, Agustus itu kalau kita mau makan di sini harus bayar, tapi selain itu nggak bayar gitu. Terus tiket PP. Jadi pas pertama kali kita datang untuk sekolah dan untuk terakhir kali pas kita lulus. Jadi ada tiket PP-nya itu sudah include. Terus kursus bahasa Turki ya. Kalau misalnya mau umumnya, kalau di Unifku itu 1 bulan itu untuk kursus bahasa Turkisnya itu sekitar 1.000 TL. 1.000 TL berapa sih sekarang? Sekitar 2 jutaan per bulannya. Tapi karena kita beasiswa, jadi udah include dari kursus bahasa Turkinya. Terus yang terakhir itu asuransi kesehatan. Nah, kalau misalnya di Indonesia mungkin belum terlalu umum ya asuransi kesehatan, tapi kalau di sini tuh udah umum asuransi kesehatan, dan kalau misalnya kita ada sakit apa gitu, mending ke rumah sakit gitu ya untuk periksa, toh gratis juga gitu. Terus yang terakhir ini ya, kita sudah membahas tentang alur pendaftaran, hal-hal yang dibutuhkan dan cara pengisian aplikasi.
Mungkin itu aja sih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk tips dan triksnya, mungkin nanti sekalian diskusi kita bicarakan gitu. Sekian itu aja Kak untuk presentasi aku hari ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Kak Arini. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi kita persilahkan, kita akan buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya dulu. Silakan diacungkan tangannya di Zoom ya. Oke, sudah ada 1, 2. Oke, kita persilakan kepada Kak Asfi Salsabila untuk menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Kak Arini. Silakan mungkin dibuka videonya. Maaf, nggak bisa buka video, tapi sebelumnya mau bertanya. Kalau Silakan, Kak. itu kan, apakah suara saya udah kedengar? Kedengaran, aman. Kalau academic qualification untuk skor SAT atau skor YOS, itu apakah ada nilai tambahan Kak jika dimasukin ke aplikasinya ke YTB-nya itu, ke pendaftaran YTB? Oke, Terima baik. Terima kasih Kak Salsabila. Nah, saya persilakan kepada Kak Arini untuk bisa langsung menjawab terkait pertanyaan dari Kak Salsabila. Aku tadi keluar ini Kak, bisa diulang pertanyaannya, maaf ya. Jadi pertanyaan dari Kak Salsabila itu berkaitan tentang apakah nanti ketika apply beasiswa YTB dengan melampirkan sertifikat IOS atau SAT itu bisa menambah nilai plus untuk berkas kita gitu kan, dibandingkan dengan peserta yang lainnya yang tidak melampirkan berkas IOS atau SAT, seperti itu. Oke, ini mau langsung dijawab atau 3 pertanyaan aja Langsung dulu? dijawab Kak. Kita langsung jawab satu-satu. Oke, seperti yang tadi aku jelaskan, benefitnya pasti ada ya. Karena kalau misalnya, kan nanti kalau kita udah masukkan semua informasi kita, baru kita dikasihkan kan universitas apa yang kita bisa apply. Nah, dari situ dari situ kita sudah lihat sendiri benefitnya. Misalkan ada universitas, misalnya universitasnya bagus nih di Turki, tapi ini universitas dan ini jurusannya itu mewajibkan untuk memasukkan sertifikat YOS. Nah, kalau misalnya Pak sebelumnya Kak Salsabila yang nanya ya, Asfi Ya, betul. Salsabila itu nggak punya sertifikat YOS, mungkin universitas itu tidak akan masuk di pilihan kita, di pilihan kita, di aplikasinya kita. Jadi kita langsung kayak tereliminasi gitu kalau misalnya tidak ada sertifikat YOS gitu. Jadi dia kayak buka peluangnya lebih besar ke kita, gitu aja sih. Kalau misalnya ada mau lanjutan pertanyaan lagi dari Kak Asfi, itu sih jawaban aku. Oke, cukup Kak ya. Kita kasih kesempatan yang lain mungkin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Rasti Zulhizawati untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau tanya tentang sertifikat. Misalnya tujuan kita itu ke sejarah, tapi kita menyerahkan sertifikat tentang seni. Apakah itu bisa diterima atau tidak, Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya persilakan kepada Kak Rini untuk menyampaikan jawabannya. Oke, jadi kalau misalnya kan mau ambil jurusan sejarah, terus yang dikasihkan sertifikat seni ya. Kalau dari personal jawaban aku itu nggak apa-apa ya, karena kemarin aku kan jurusannya fisika, tapi aku banyak, alhamdulillah kemarin di Unhas itu beberapa ikut kayak sosial gitu kan ya, dan itu aku masukkan semua. Dan intinya dari sertifikat itu adalah kita itu produktif, kita itu mau menunjukkan bahwa kita itu kayaknya siswa yang produktif, bukan orang yang sekedar ya udah belajar aja
di sekolah nggak ngapa-ngapain, tidak ikut kayak ekstrakurikuler dan lain-lain. Tujuan dari sertifikat itu, kalau misalnya kayak sertifikat kayak kompetisi atau apa, itu tujuannya itu menunjukkan kalau kita produktif dan itu mempermudah kita pas waktu wawancara. Karena pas wawancara itu mereka bakalan nanya, bilang, kalian ini ngapain aja gitu di sekolah selain belajar apa saja. Misalkan nih ada temennya aku, dia itu guru di pelosok, sebelumnya itu guru di pelosok gitu kan ya. Nah itu ditanya, dia bilang ke kami cerita gitu kan, aku tuh ditanya, kok baru sekarang, udah berapa tahun gini, ada gap kan dari lulus sampai dengan lanjut S2. Nah, itu ngapain aja? Kan yang ditanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak punya kayak kegiatan, kita tidak bisa menunjukkan sertifikat, kita tidak bisa menunjukkan kayak foto-foto, ya kita kan langsung speechless ya. Speechless, maksudnya kita nggak bisa menceritakan apa-apa tentang diri kita, dan itu akan jadi nilai negatif ya. Daya jualnya itu jadi kurang gitu. Dia bilang lah, kalau aku itu mengabdi untuk negaraku, begini-begini, aku menjadi guru di pelosok dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau misalnya Kak Rasti mau ambil jurusan sejarah, masukkan sertifikat seni, jadi poinnya nanti yang Kak Rasti perlu tunjukkan ke para pewawancara itu adalah aku itu produktif, aku seperti ini dan seperti ini. Jadi itu sih tujuannya untuk menunjukkan sebanyak mungkin sertifikat yang kita punya. Itu aja mungkin untuk jawabannya, Kak. Oke, terima kasih Kak Arini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Salsabila Putri untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, waktu seleksi wawancara itu yang ditanya tentang diri kita sendiri atau ada hal-hal umum lain gitu, tentang pengetahuan umum? Udah. Oke, saya persilakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawabannya. Kalau misalnya untuk secara umum, setiap partisipan itu pewawancaranya menanyakan hal-hal yang berbeda. Karena para pewawancaranya itu melihat, kan mereka udah tahu nih informasinya kita dari informasi yang kita masukkan di web kan, di link. Nah, mereka akan bertanya sesuai dengan apa yang kita tunjukkan di sana. Misalkan untuk anak-anak S1 kemarin, kan kalau S1 itu beda ya sama S2. Kalau S1 itu setelah lulus dokumen, mereka akan ada yang namanya kayak ujian. Jadi ujian yang itu dalam bahasa Inggris dan yang ditanyakan itu kayak TPA gitu loh, kayak matematika dan lain-lain. Nah, setelah itu pas wawancara, mereka itu mayoritas cuma ditanya namanya siapa, terus bagaimana keluarganya, terus begitu aja, terus bilang kenapa ambil jurusan ini, terus apabila, jadi begini nih, YTB itu kadang-kadang untuk S1, jadi misalnya S1 kita milih jurusan geografi sama sejarah kan ya. Terus nanti itu di wawancara itu biasa mereka akan lihat informasinya kita, terus mereka akan nanyakan gini, kalau aku pindahkan ke jurusan fisika, mau nggak ambil? Biasanya ditanyakan seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang setelah mereka screen informasinya kita, mungkin menurut mereka tidak cocok, jadi kita nih secara personal mereka mau ambil sebagai awardee YTB, tetapi mereka tidak setuju dengan jurusan yang kita ambil, jadi mereka pindahkan ke jurusan lain. Kalau tidak salah itu ada sih kayak agreement-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman semua tidak mau dipindahkan ke jurusan lain, ya sebaiknya pada wawancara dibilang tidak mau. Tapi ada beberapa teman yang mau, jadi dipindahkan gitu loh. Bukan hanya jurusan ya, kadang-kadang universitas juga begitu. Misalnya aku pilih 12 universitas, terus YTB ternyata nggak setuju dengan pilihan aku. Nah, pada wawancara mereka akan menanyakan kalau misalnya aku pindahkan ke universitas lain bagaimana gitu. Terus pertanyaan lain di wawancara itu untuk S1 ya. Kalau S1 itu biasa pertanyaannya umum saja dan mungkin agak sulit kalau untuk jurusan kedokteran, karena setahu saya untuk jurusan kedokteran itu dia lebih spesifik ya secara gitu kedokteran. Nah, terus kalau untuk S2
dan S3 mayoritas yang ditanyakan itu adalah proposal. Jadi proposal penelitian kita nanti untuk S2 dan S3 itu seperti bagaimana. Nah, sebagai masukan juga untuk adik-adik, kalau di Indonesia kan kalau kita mau lulus S1 itu kita harus nulis skripsi ya. Kalau di Turki itu standarnya itu kita tidak nulis skripsi, jadi nanti kalau misalnya kalian S1 di Turki, kalian nggak bakalan nulis skripsi pada akhir, tapi dia based on project. Misalnya nanti dosen kamu itu kasihkan kamu project, misalnya satu kelompok itu berapa orang gitu kan ya. Ya udah, jadi proyeknya itu yang nanti dijadikan sebagai standar kelulusannya. Jadi tidak ada skripsi untuk S1 di Turki, tapi untuk skripsi itu untuk S2 sama S3 saja. Itu aja mungkin udah menjawab ya pertanyaan apa saja ya. Oke, terima kasih Kak Arini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Deborah Angelisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Sore. Saya ingin bertanya, apakah beasiswa ini bisa diikuti untuk semua agama atau hanya khusus agama Muslim saja, Kak? Maaf. Oke, terima kasih Kak Deborah. Silakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawabannya. Wah, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Mungkin orang mikirnya, orang Indonesia gitu mikirnya kan, oh Turki mayoritas Islam gitu ya. Enggak juga sih. Di sini itu kalian ya bodoh amat, orang di sini kan Turki itu sebenarnya sekuler kan ya. Jadi mereka itu tidak ada mempermasalahkan tentang agama sama sekali. Cuma kita aja orang Indonesia lihatnya kayak, oh Turki kebanyakan orang Islam. Sebenarnya iya sih, kebanyakan orang Islam. Kayak di Indonesia juga kebanyakan orang Islam. Tapi di sini juga ada ateis, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha. Jadi siapa saja boleh ikut. Dan kalau misalnya kebiasaan orang Turki, kalau kamu di sini kayaknya itu agama itu nggak terlalu dipertanyakan gitu ya. Gitu aja sih. Jadi boleh untuk siapa saja, nggak menutup kemungkinan gitu. Iya, betul Makasih, Kak. seperti yang disampaikan oleh Kak Arini. Jadi beasiswa YTB ini terbuka untuk semua kalangan dan semua agama ya. Jadi bukan cuma agama Muslim saja. Jadi bahasanya gini, panitia YTB itu tidak memberikan privilege untuk Muslim, tapi siapapun yang mempunyai kapasitas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa YTB ini, maka mereka bisa mendapatkan beasiswa YTB ini, bukan hanya Muslim saja. Seperti itu. Dan beasiswa YTB ini yang harus diperjelas lagi, beasiswanya itu untuk S1, S2, dan S3, bukan hanya untuk S1 saja. Nah, tapi kalau teman-teman yang masih SMP pengen dapat beasiswa YTB, nah itu belum memenuhi syarat, karena beasiswa YTB bukan untuk SMA, tapi untuk jenjang perkuliahan, yaitu S1, S2, dan S3, seperti itu. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Devi ya, Devi Wulandari untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Devi. Kak, sekarang saya sedang menempuh kuliah jenjang magister di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kan, saya kan pengen kuliah nyambung ke Turki. Nah, pengen S3, Kak. S3 di Turki itu berat, Kak. Kan rata-rata banyak tentang penelitian kan, Kak. Kalau misalnya saya ingin S2 lagi, boleh nggak, Kak? Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Kak Devi atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawabannya. Mau apa ya? Apa namanya, ngulang S2 ya? Iya, Kak. Kalau ngulang tapi ngambil jurusan berbeda mungkin. Seandainya ini Kak sudah lulus jenjang S2 di Indonesia, tapi lanjut lagi, maksudnya ngulang lagi S2 Kak, jadi 2 kali S2 kayak gitu. Oke. Nah, ini juga perlu di-note ya. Untuk beasiswa Turki, dia harus sejalur. Misalkan S1 kita sejarah, S2 kita tidak bisa lompat fisika gitu. Jadi, karena aku S1-nya fisika, makanya aku bisa lanjut S2 fisika. Jadi, dia linear, nggak bisa paralel lompat-lompat gitu. Kalau misalnya kita S1-nya. Tapi kalau misalnya dari SMA ke S1, itu kan masih umum gitu kan, jadi kita bisa milih. Tapi kalau dari untuk S2 sama S3, kita harus linear. Nah, kalau misalnya Kak Devi, misalkan udah S2 gitu kan,
terus mau ambil lagi beasiswa S2, mungkin saran saya boleh, tidak ada aturan yang mengatakan tidak boleh gitu kan. Tapi mungkin nanti di informasinya itu bisa dikosongkan untuk S2-nya, karena apa ya, kan yang dilihat cuma sampai S1-nya. Terus misalnya nanti kalau diwawancara, kenapa, mungkin mereka akan nanya kenapa ngulang dan lain-lain. Itu aja sih. Kalau menurut saya nggak ada masalah, karena nggak ada aturan yang tidak bolehkan atau melarang hal itu gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Arini. Yang penting ketika daftar beasiswa YTB, syarat umur tidak tidak lewat ya. Iya. Teman-teman yang pengen daftar S1, syarat umur maksimal umur 21 tahun ya kalau nggak salah. Kalau S2-nya maksimal umurnya 30 tahun. 30, iya. Nah, kalau S3-nya maksimal umur 35. Jadi kalau seandainya ada yang sudah S2 dan lulus S2-nya di Indonesia, ternyata pengen lagi ambil S2-nya di Turki, nah sebaiknya dilihat dulu syarat umurnya apakah sudah lewat atau tidak. Kalaupun ternyata masih belum, nah mungkin boleh silakan dicoba aja. Karena betul seperti yang disampaikan oleh Kak Arini, tidak ada syarat tertulis yang menyatakan bahwa mereka yang sudah S2 itu tidak boleh mendapatkan beasiswa S2 lagi. Jadi sah-sah saja gitu kalau seandainya mau ngambil S2 di Turki lagi. Nah, selanjutnya saya silakan kepada Kak Nurdin untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya terkait pembiayaan dari sini ketika udah lolos interview, berangkat dari sini, dari Indonesia ke Turki itu kurang lebih totalnya berapa terkait pembiayaan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Nurdin. Mungkin yang dimaksud oleh Kak Nurdin ini biaya secara pribadi yang dikeluarkan ya? Iya, betul. Yang dikeluarkan, yang harus dipersiapkan ketika sudah mendapat beasiswa, akhirnya kan mau berangkat nih dari Indonesia ke Turki. Tentunya kan nggak semua biaya itu kan di-cover sama beasiswa YTB kan, ada biaya-biaya khusus yang mungkin untuk keperluan pribadi. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman dari Kak Arini, biasanya minimal butuh tabungan berapa gitu kan untuk simpanan ketika berangkat dari Indonesia sampai ke Turki. Oke, aku jawab dulu ya. Nah, kalau misalnya hitung-hitung biaya, kalau misalnya itu tergantung sih kita di Indonesia di kota apanya, karena Turki sendiri itu hanya membiayai tiket PP dari Jakarta ke kota tujuan di Turki, atau kemarin itu dia juga buka penerbangan dari Balikpapan ya kalau nggak salah. Ada 2 kota di Indonesia, Jakarta sama Balikpapan kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya selain itu untuk biaya pribadi, nah di sini perlu di-note juga ya, untuk pencairan beasiswa, itu 1 bulan pertama itu kita belum dapat beasiswa, tapi nanti pas bulan berikutnya itu langsung double dikasihkan beasiswanya. Jadi misalnya aku sampainya itu bulan September. Bulan September itu beasiswa aku belum masuk. Jadi bulan Oktober baru dikasihkan aku beasiswanya, tapi double 2 kali. Jadi kalau misalnya kita lulus, pertama kita harus siap dulu untuk pergi ke Jakarta ngurus visa. Jadi ke Kedutaan Besar Turki di Jakarta. Nah, di situ walaupun visanya mereka tanggung, tapi kan kita hidup di Jakarta dan pergi ke Jakartanya itu juga beasiswa sendiri gitu ya. Uang sendiri. Terus itu note yang pertama, terus note yang kedua, transportasi kita dari kampung halamannya kita ke titik kumpulnya. Misalkan kita akan berangkat dari Jakarta atau dari Balikpapan, itu juga perlu kita pikirkan. Dan yang ketiga, untuk biaya itu biaya hidup pertama di Turki. Jadi biaya hidup pertama sekitar sebulan pertama. Kalau misalnya mau lebih aman ya untuk 2 bulan pertama. Kemarin aku sebenarnya udah agak lupa ya berapa ya, tapi untuk kehidupan di Turki itu sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Pertama, asrama kita udah kan ya. Terus makan juga pagi
malam juga udah nggak perlu kita pikirkan. Kalau untuk transportasi di sini, iya, kalau di Indonesia kan kita sedikit-sedikit Gojek ya, sedikit-sedikit naik motor gitu kan. Tapi kalau di sini itu mayoritas jalan kaki, jadi siap-siap kaki aja yang pegel-pegel di bulan pertama, bulan kedua, karena kita secara nggak biasa gitu ya jalan kaki. Terus kalau misalkan aku mau hitung-hitung, kakak-kakak bisa hitung sendiri ya, satu kali makan itu di sini tuh mungkin sekitar 10 tele, 15 tele itu udah dapat. Kalau misalnya di Indonesia kan mungkin sekitar satu porsi itu kayak 20.000, 25.000 gitu loh, satu kali makan. 25.000 rupiah gitu. Jadi kalau misalnya untuk makan nggak terlalu masalah, apalagi yang perlu kita siapkan. Yang pertama kali kita sampai di Turki, yang pertama kita pusing itu kartu ya, kartu SIM untuk HP. Kartu SIM untuk HP, terus itu kemarin aku belinya berapa ya? Sekitar 200 ribuan kalau nggak salah ingat, untuk kartu SIM HP. Di sini agak mahal sih kalau misalnya kartu SIM HP, tapi kan sekali satu kali, itu aja sih kalau biaya ekstra. Kalau misalnya kalau untuk di Indonesia, Halo, Kak Arini. halo? Mungkin Halo Kak Arini. gangguan jaringan lagi ya. Halo Kak Arini. Halo Kak. Oke, sambil nunggu Kak Arini ya. Jadi intinya sih kalau teman-teman yang pengen kuliah ke Turki dan ternyata dapat beasiswa, tentunya tetap harus punya tabungan juga ya. Jadi tidak semata-mata hanya mengharapkan beasiswa YTB. Ya minimal tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Arini, teman-teman harus punya uang tabungan. Uang untuk biaya keberangkatan dari rumah teman-teman ke Jakarta tentunya. Habis itu mungkin uang tabungan selama 1 bulan untuk menunggu pencairan dana beasiswa ketika sudah sampai di Turki. Ya mungkin menurut saya uang tabungan itu ya kisaran 3 sampai 5 juta lah gitu kan. Ya 3 juta mungkin cukup lah untuk mengcover seluruh kebutuhan kita ketika kita mendapatkan beasiswa YTB. Nah, habis itu kan teman-teman tidak perlu memikirkan biaya lagi karena setiap bulannya teman-teman akan dapat uang saku dari pemerintah Turki. Lagipun seluruh biaya asrama ditanggung sama pemerintah Turki dan biaya kuliah juga sudah gratis, nggak perlu biaya apapun. Jadi itu saja sih sebenarnya. Paling teman-teman hanya butuh uang tabungan di awal itu sekitar 3 juta untuk simpanan ya. Bukan untuk diserahkan kepada panitia YTB, tapi hanya untuk simpanan teman-teman seperti itu. Jadi aku tambahkan sedikit ya Kak. Jadi Ya, tidak ada uang yang harus kita serahkan ke pemberi beasiswa. Ingat ya, kalau misalnya ada calo dan lain-lain, mohon jangan dipercaya. Tidak ada uang yang harus kita bayarkan sama sekali ke mereka. Oke, itu aja. Terus untuk anak S1 yang perlu di-note, nanti setelah 1 tahun kita belajar kursus bahasa Turki, mereka itu minta ijazah kita itu ditranslate dalam bahasa Turki. Dan untuk tahun ini, teman-teman yang translate itu kemarin 1 lembarnya itu biasanya itu sekitar 100 tele. Jadi saran saya kalau misalnya udah dapat beasiswa, misalnya kalian dapat beasiswa, 1 bulan misalnya untuk anak S1 kan dapat 800 tele kan ya. Jangan dihabiskan semua, disimpan-simpan juga ya. Karena misalnya untuk biaya-biaya ekstra kayak translate dokumen itu juga ada. Dan kalau misalnya kita lulus beasiswa, misalnya kita sudah lulus wawancara, nah kita juga diwajibkan untuk mentranslate ke bahasa Inggris semua ijazah kita. Misalnya untuk ijazah SMA ditranslate ke bahasa Inggris, terus kita juga harus ngecap mengesahkan di kayak kementerian apa sih kemarin itu, pokoknya di Jakarta adalah 2 kementerian itu yang harus didatangi untuk mengesahkan atau legalisir ijazah kita dan lain-lain. Itu aja sih untuk biaya ekstranya. Dan menurut saya sih ini normal ya untuk semua beasiswa di luar negeri, pasti kita harus translate ijazah dan lain-lain. Itu aja sih tambahannya. Oke, terima kasih Kak Arini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Kaulan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada Kak Kaulan. Mau bertanya,
Ya, silakan. mengenai pengisian data yang tadi di websitenya. Itu pengisian datanya kapan ya Kak? Apakah waktu pendaftaran dibuka terus kita ngisi data, atau sebelum waktu pendaftaran udah boleh ngisi data? Udah sih Kak, kurang lebih itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kaulan. Silakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawabannya. Seperti yang tadi dilihat teman-teman sekalian ya, kita sebenarnya kalau misalnya mau ngisi data sekarang itu bisa, kita bisa buat akun itu sekarang pun bisa. Tetapi kalau dari saran saya, mending tunggu pas periode pendaftaran. Kenapa? Karena mungkin setiap tahun aturannya itu akan berubah. Misalnya gini kan, aku nggak bilang aturannya itu akan berubah langsung kayak berubah 180 derajat, tidak, tapi mungkin ada kayak beberapa aturan-aturan spesial itu yang berubah. Nah, dari situ kita harus lihat aja sih, tapi kalau misalnya mau ngisi sekarang juga kita sudah bisa buka sih, tapi ya sarannya aku pas periode pendaftaran aja sih, baru dimulai. Itu aja jawabannya. Oke, terima kasih Kak Arini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya persilakan kepada Kak Erlinda Naura untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak saya ingin bertanya tentang, tadi kan di pengisian data ada pertanyaan tentang bahasa lain yang kita tahu. Nah, kalau kita tahu bahasa Turki tapi cuman dasarnya doang, kayak perkenalan dan lain-lain, tapi nggak punya sertifikatnya gitu. Nah, kita mending ngisi datanya tuh tahu atau udah aja nggak diisi. Terus yang kedua adalah kapan periode pendaftarannya dibuka. Kan tadi kakaknya bilang ngisi dokumennya tuh pas periode pendaftaran. Nah, kira-kira pengisian pendaftarannya tuh bulan apa ya? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Erlinda atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawaban. Nah, kalau misalnya untuk periode pendaftaran, aku sarankan aja itu ikut ngikuti kayak PPI Turki atau Halo, Kak. Halo. Halo Kak Arini. Suaranya kurang jelas ini. Hilang. Halo, Kak. Halo Kak Arini. Halo Kak Arini. sertifikatnya gitu ya. Itu aja sih. Kalau misalnya apalagi ya, kalau misalnya tahu kayak bahasa Turki, ya kalau memang kakaknya percaya diri bisa bahasa Turki basic, ya tulis aja bisa. Tapi kalau misalnya kan itu nanti kayak ada step-stepnya ya. Yang terakhir itu kan kita yang ditanya tentang pengalaman di Turki gitu kan, pengalaman Turki. Nah, di situ juga ada pertanyaan apakah kalian mengetahui bahasa Turki? Baru tulisannya ada yes atau no. Nah, kalau kemarin kan aku nggak tahu sama sekali, merhaba aja aku nggak tahu gitu kan. Jadi aku tulisnya no gitu. Tapi kalau misalnya tahu untuk basic-basic, ya tulislah yes di situ, nggak apa-apa juga. Mungkin nanti di wawancara kalian juga pasti akan kan dilihat tuh informasinya. Nah, ditanya tuh, bilang, oh tahu bahasa Turki ya. Terus mungkin diajak bicara dalam bahasa Turki, itu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Kak Masita untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan kepada Kak Masita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Masita, silakan. Saya mau bertanya, Kak, untuk penerima beasiswa S1 sebelum selesai kuliahnya diizinkan untuk menikah nggak? Ya, itu aja. Oke. Terima kasih, Kak. Sama. Oke, silakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawabannya. Di sini di kolom chat aku udah tulis ya, itu IG-nya Turki Burslari itu Turkiye Burslari, yang itu aja. Kalau misalnya mau lihat info-infonya
silahkan diikuti di situ. Nah, kalau misalnya masalah menikah ini, Kak Masyita, sebenarnya mereka tidak terlalu gitu ya, kita mau nikah atau enggak gitu ya. Yang jelas, maksudnya biaya hidup pasangan kita bukan urusannya mereka gitu. Jadi YTB itu tidak kasihkan kayak uang ekstra kalau kamu mau nikah atau mau bawa keluarga kamu di sini, ya terserah gitu. Mereka nggak campur tangan gitu. Dan sebenarnya banyak juga sih kasus misalnya gini kan, kita sama-sama YTB 2019, terus ketemunya pas wawancara, kemudian berteman setahun gitu di sini, akhirnya pulang Indonesia nikah sama-sama gitu, melanjutkan beasiswa YTB. Ada juga sih kasusnya gitu. Jadi mereka nggak terlalu masalah sih masalah gitu. Jadi kalau mau nikah ya silahkan, ya mau jomblo juga ya silahkan, ya terserah kalian gitu. Mereka tidak mencampuri masalah pribadi kita di sini. Gitu aja sih. Iya, betul. Jadi kalau seandainya ya ada yang penerima beasiswa YTB ternyata sebelum selesai akhirnya nikah, itu tidak masalah. Atau bahkan sampai punya anak ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi biaya hidup anak dan istri itu tidak menjadi tanggungan ini. YTB ya taunya aja cuma ngasih segitu aja setiap bulan. Nggak ada biaya tambahan lagi. Jadi betul seperti sampaikan oleh Kak ini, itu bukan urusan panitia YTB. Kalaupun ternyata teman-teman ada yang menikah atau sampai melahirkan di Turki. Ya cuma kan pertimbangannya kan dari segi biaya itu akan lebih besar. Kalau teman-teman ternyata membawa istri atau suami, ya ternyata suaminya kan nggak punya penghasilan sampingan gitu kan, hanya mengandalkan YTB, otomatis uang saku YTB itu akan kurang. Iya. Nah seperti itu ya. Ya perlu di-note, aku tambahkan sedikit ya Kak. Perlu di-note juga kalau misalnya kita mau masuk Turki dan misalnya mau ambil KTP Turki kan seperti yang aku kasih tahu. Nah karena kita beasiswa, jadi kita tidak akan bayar kayak pajak per tahun untuk ambil KTP itu. Tapi kalau misalnya masyarakat umum dan mau ambil KTP Turki, itu setiap tahun itu harus bayar mungkin sekitar 2 jutaan atau berapa begitu per tahunnya. Jadi itu kalau misalnya mau bawa pasangan ke Turki, mau bawa anak-anak ke Turki, mereka juga wajib punya KTP, dan kalian juga sudah harus memikirkan masalah biaya ekstra yang perlu kalian keluarkan, karena jujur saja kalau misalnya untuk S2 nih, biayanya kita kan dikasihkan sekitar 1.100 per bulan. Nah itu memang cuma untuk satu orang. Kalau misalnya kalian mau bawa keluarga kalian, kayaknya itu agak berat ya. Gitu aja sih. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Arini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Febria Silvi Nazwa untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau nanya, kan sekarang saya di Indonesia ini udah masuk kuliah. Jadi kemungkinan nanti pas mau daftar tahun depan itu sudah masuk semester 3. Nah, kan rencana mau daftar ngulang dari semester 1 nanti di Turkinya. Nah, kalau masalah itu nanti untuk surat rekomendasi, kan ada disuruh minta surat rekomendasi tuh. Itu bolehnya cuman batas waktu kita SMA atau pas kita organisasi sekarang di kuliah boleh dimasuk. Dan juga untuk di sana itu ada nggak beda kayak jurusan IPA IPS. Misalkan saya kan sekarang jurusannya IPA. Nah, nanti pas di sana mau ngambil kemungkinan jurusan bisnis. Nah, itu bisa nggak, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, baik, Kak Febria. Saya silakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawaban. Nah, kalau misalnya halo, Kak. Suaranya menghilang ini, Kak Arini. Assalamualaikum, Kak. Jaringannya seperti biasa. Halo Kak Arini, suaranya menghilang. Halo Kak Arini. Oke, saya bantu jawab ya. Jadi terkait tentang pertanyaan Kak Febria berkaitan dengan apa yang saat ini mungkin Kak Febria lagi kuliah.
S1, cuma mungkin masih semester awal. Nah, kalau seandainya Kak Febria ternyata apply beasiswa ITB dan keterima, nah otomatis Kak Febria hanya hanya bisa mengambil ini jurusan S1 ya, nggak bisa lanjut ke S2 karena S1-nya di Indonesia kan belum selesai. Otomatis pendaftaran ITB-nya menggunakan ijazah SMA atau SMK ataupun madrasah aliyah. Seperti itu. Nah, berkaitan jurusan, kalau tidak salah sih berdasarkan aturan yang terbaru, ya jurusan IPA hanya bisa mengambil jurusan IPA saja, jurusan IPS hanya bisa mengambil jurusan IPS saja. Jadi kalau seandainya Kak Febria waktu di SMA-nya jurusan IPA, mau ngambil jurusan manajemen bisnis, kemungkinan besar itu nggak bisa dimasukkan. Nah, seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau jurusannya IPA, ambil jurusannya ini, jurusan IPA juga, seperti itu. Tapi mungkin Kak Arini punya informasi tambahan lain berkaitan tentang jurusan SMA ini, apakah bisa gitu kan tidak linear ketika ngambil jurusan satunya? Oke, aku tadi keluar ya, maaf nih. Nah, udah masuk lagi. Kalau misalnya aturan terbarunya seperti itu, aku juga kurang tahu ya Kak Adi. Karena kalau misalnya dari angkatanku sama angkatan sebelumnya itu, dia kemarin itu SMK-nya kimia, tapi bisa ambil jurusan kayak hubungan internasional gitu. Jadi mereka bisa ambil gitu. Tapi kalau untuk aturan terbaru, aku juga kurang tahu. Makanya aku bilang tadi itu kalau misalnya untuk ngisi informasi itu sebaiknya pada waktu pendaftaran. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa aturan yang diperbaharui seperti yang kita disebutkan oleh Kak Adi ini. Gitu aja sih. Jadi nanti dilihat aja pas tahun pendaftarannya. Apakah mereka bolehkan atau tidak, atau berubah lagi, itu tergantung YTB-nya. Ya betul, sama Kak Arini. Jadi nanti intinya sih ini intinya nanti teman-teman ketika ngisi data pendaftaran, tinggal dicek aja gitu kan, apakah nanti secara sistem itu mengizinkan atau tidak gitu kan. Kalau ternyata secara sistem itu mengizinkan, otomatis teman bisa gitu kan, meskipun mungkin ketika SMA-nya jurusannya IPS, ternyata ngambil jurusannya jurusan IPA atau sebaliknya. Jadi sebenarnya tinggal dilihat saja gitu kan di pengisian data. Kalau emang ternyata bisa berbeda jurusan, nah itu berarti bisa gitu kan, nggak perlu ditanyakan lagi ke panitia YTB-nya. Tapi kalau ternyata secara sistemnya teman-teman sudah input IPS, ternyata hanya bisa ngambil jurusan IPS, berarti sistemnya sudah seperti itu, aturannya sudah seperti itu, nggak boleh berbeda. Jadi nanti tinggal dilihat aja di aplikasi pendaftarannya. Nah, kalau berkaitan tentang surat rekomendasi, sebenarnya alangkah lebih baiknya yang memberikan surat rekomendasi itu, kalau saat ini teman-teman pengen daftarnya S1, ya bisa jadi minta surat rekomendasinya itu bisa ke kepala sekolah, atau bisa juga entah itu ke dekan, atau bisa jadi teman-teman punya akses ke rektor, itu malah lebih bagus yang memberikan rekomendasi. Karena otomatis rekomendasi yang dapatnya itu dari rektor akan berbeda ketika rekomendasinya hanya dapat dari dosen saja, seperti itu. Baik, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Kak Putri Nur Rahmah untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, kalau saya kedengaran, Kak. Aman, silakan Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahma dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya saya mohon maaf karena nggak bisa on cam, kendala jaringan, dan saya masuknya di pertengahan presentasi. Jadi saya izin bertanya, Kak. Salah satu syarat pada saat kita mendaftar YTB itu kan, Kak, ada yang namanya LOI ya. Nah, LOI yang bagaimana sih, Kak, yang istilahnya itu bagus atau yang bisa menarik perhatian pihak YTB menurut pengalaman Kakak dan keluarga lainnya, selain dari mempersiapkan jauh-jauh hari, karena kan ada juga tuh kita sebagai calon penerima atau yang pengen daftar itu pengen siapin dari jauh-jauh hari, cuma bingung gitu gimana sih yang bagus dan baik benar gitu. Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Putri. Saya persilakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawabannya.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau misalnya LOI ini memang kayaknya ini harus jadi pokok pembahasan sendiri ya, kalau misalnya mau dibahas secara detail. Tapi kalau misalnya secara umumnya saja, seperti yang kita ketahui, untuk LOI, itu YTB itu kayak bagaimana ya, benar-benar unik ya, benar-benar unik beasiswanya. Kenapa? Karena setiap partisipan, setiap orang yang dapat beasiswa YTB, alasan lulusnya itu kebanyakan unik-unik semua. Misalnya ada yang bagus banget TOEFL-nya. Jadi kita intinya kalau misalnya kalau mau nulis LOI, kita harus tahu kayak kekuatan kita sendiri, daya jual kita itu di mana. Misalnya kalau aku kemarin, alhamdulillah kan penelitian S1 aku dapatnya di LIPI. Jadi di LOI aku itu kayak membanggakan diriku sendiri gitu ya, menjual diriku. Aku itu pernah penelitian begini loh. Nah, setahu aku, karena aku tahu kalau S1 di Turki itu kan tidak tulis skripsi. Jadi aku itu tulisnya itu kayak ngepoin kalau aku itu pernah nulis skripsi, kalau aku itu pernah nulis jurnal, kalau aku itu punya pengalaman penelitian. Jadi kalau misalnya dari perspektif aku, mungkin mereka tertarik gara-gara LOI aku itu unik dibandingkan dengan kebiasaan pendidikan di negaranya mereka. Nah, ada juga teman aku yang dia itu di LOI-nya itu kayak bilang kalau aku itu bisa mengcompare kultur di Turki dengan kultur orang Makassar gitu. Jadi mereka itu, jadi sepintar-pintarnya kita bagaimana cara kita menjual diri kita sendiri gitu ya. Dalam tanda kutip menjual diri yang bagus ya. Mempresentasikan kelebihan-kelebihan diri kita. Nah, kalau misalnya dari sini itu aja sih kalau secara umum saran saya masalah LOI. Dan juga perlu digarisbawahi kalau LOI itu harus to the point ya, jangan terlalu bertele-tele. Gitu aja, lebih fokus ke fakta daripada ke kayak kan ada orang yang terlalu nama saya Arini, saya lahir di sini, orang tua saya gini-gini ya, itu jangan ya. Ya, jadi harus fokus ke kelebihan diri kita sendiri gitu aja. Terima kasih. Oke, baik Kak Rini, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Kak Zainuddin Abdul Bahri, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah suaranya kedengaran, Kak? Ya. Oke, kedengaran, silakan. Saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Abdul Bahri. Saya dari Bangka Belitung. Izin bertanya, Kak. Silahkan. Misalkan lulus seleksi berkas. Nah, kita dipanggil lewat email kan ya? Ya. Terus titik interviewnya di mana ya? Di satu titik yang sudah disediakan oleh pihak YTB itu sendiri, atau ada tiap regionalnya? Soalnya daerah saya kan belum termasuk kota besar juga. Terus, apakah ada pemandu perjalanan sampai ke titik tempat interview itu? Apakah kita mencari sendiri? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Zainul Abdul Bahri. Saya persilakan kepada Kak Arini untuk menyampaikan jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau misalnya aku kan 2019 kemarin kan belum ada Suaranya corona. hilang, Kak. Ya. Udah kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Aman. Kedengaran, Kak. Oke. Nah, kalau kemarin kan aku angkatan 2019 kan ya, jadi belum ada corona gitu. Jadi memang ada titik untuk wawancaranya sendiri. Jadi titik wawancaranya itu di Aceh sama di Jakarta. Setahu saya sampai sekarang masih di Aceh sama di Jakarta. Kenapa di Aceh? Karena sebagaimana yang kita ketahui, Turki sendiri punya kayak hubungan diplomatik atau apa gitu ekonomi khusus sama provinsi di sana gitu. Di Aceh sama di Jakarta. Kalau misalnya kayak orang yang kasih tahu kita titiknya gitu, nggak ada sih. Secara pribadi nggak ada. Mereka cuma mengirimkan di email alamat titik wawancaranya. Misalkan aku kan pilihnya di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kemarin aku wawancara di UI. Gitu saja.
Tetapi setelah corona ini tahun 2020 itu kemarin, setahu saya wawancara mereka itu online ya. Jadi aku nggak tahu juga untuk tahun ini sama tahun depan kayak bagaimana. Nah, kita lihat lagi perubahannya. Tapi kalau titik wawancara dulu pas face to face, iya di Jakarta sama di Aceh. Itu aja sih mungkin yang bisa aku jawab. Oke, terima kasih Kak Arini. Terima kasih Kak. Nah, Satu, mungkin Kak. pertanyaan barusan adalah pertanyaan penutup ya, karena mengingat waktu juga sangat terbatas. Nah, jadi sebelum ditutup, mungkin saya ingin sedikit mempromosikan salah satu program dari Anadolu Academy untuk teman-teman yang pengen daftar beasiswa YTB di Januari tahun 2022 nanti. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu atau sudah ada yang mendapatkan promosi dari program ini. Jadi program yang kita hadirkan dari Anadolu Academy ini adalah program bernama YTB Masterclass. Nah, program YTB Masterclass ini adalah program kelas bimbingan YTB untuk teman-teman yang pengen persiapan mengikuti seleksi beasiswa YTB mulai dari sekarang. Karena kita tahu bahwa kalau teman-teman yang pengen serius mendaftar beasiswa YTB, maka teman-teman harus butuh butuh ilmu pasti dan butuh persiapan mulai dari saat sekarang. Entah itu secara berkas, entah itu secara pengalaman. Karena nanti di kelas bimbingan YTB ini kita akan membedah semua hal-hal yang berkaitan tentang beasiswa YTB, termasuklah gitu kan, mulai dari pemberkasan dan pembuatan LOI, cara mendapatkan surat rekomendasi, pembuatan CV, dan masih banyak lagi materi-materi spesial yang tentunya hanya akan teman-teman dapatkan di kelas bimbingan YTB Masterclass. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar program YTB Masterclass sebelum tanggal 31 Agustus, teman-teman akan mendapatkan harga promo, yaitu diskonnya sebesar 85%. Nah, silakan teman-teman screenshot saja gitu kan, layar Zoom pada sore hari ini. Nah, jangan lupa masukkan kode kuponnya untuk mendapatkan diskon 85%, yaitu kode kuponnya bimbingan YTB tanpa spasi, menggunakan huruf besar semua. Bagi teman-teman yang berminat mendaftar program YTB Masterclass, teman-teman bisa kunjungi link yang ada di bawah. Nah, seperti itu. Jadi, saatnya teman-teman yang pengen mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi beasiswa YTB untuk bisa mengikuti kelas bimbingan YTB ini, agar kita bisa sama-sama mempersiapkan diri mengikuti seleksi beasiswa YTB, ya mulai dari berkas, pengalaman, ilmu akan kita kupas semua dalam kelas bimbingan YTB ini. Seperti itu. Nah, untuk kesempatan terakhir, mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang YTB Masterclass, saya persilakan untuk satu atau dua pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya berkaitan tentang program YTB Masterclass, saya persilakan mungkin. Silakan, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Langsung saja disampaikan pertanyaannya. Ingin bertanya, Kak. Silakan. YTB Masterclass ini tuh dia bimbingannya berupa dari tutor orang atau berupa video, terus nanti kita belajar sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kelas bimbingan YTB Masterclass ini ya kita kelas bimbingan secara online via Zoom. Jadi bukan bentuk video tutorial. Jadi memang kelas bimbingan secara Zoom, via Zoom maksudnya, secara online. Jadi teman-teman nanti di kelas bimbingan itu bisa bertanya berkaitan tentang beasiswa YTB, berkaitan tentang persiapannya maupun berkasnya. Nah, seperti itu. Jadi kelas bimbingan itu dilakukan via Zoom, bukan bentuk video tutorial. Namun, bagi teman-teman ternyata ada yang berhalangan ketika mengikuti kelas bimbingan, kita juga akan menyediakan rekaman kelas bimbingannya. Jadi teman-teman yang ternyata ketika mengikuti kelas bimbingannya listriknya mati, akhirnya keputuskan Zoom-nya. Nah, teman-teman bisa tonton ulang itu kelas bimbingannya. Karena kita sudah menyediakan kayak semacam website membership. Jadi teman-teman yang sudah daftar saja yang bisa mengakses seluruh materi, termasuklah bonus-bonus yang kita siapkan dalam kelas bimbingan ini. Seperti itu. Jadi kelas bimbingan itu via Zoom ya, Kak? Oke. Sore, Kak. Saya mau tanya, Kak. Assalamualaikum, Kak. Izin Ya, live sore. ya, soalnya udah maghrib. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, Kak. Saya mau tanya, Kak. Ini kan untuk Suaranya YTB Masterclass. terputus-putus, Kak. Halo? Silakan kepada Kak Amatullah.
Ke siapa tadi yang bertanya? Agung ya, Kak Agung ya. Iya, Kak iya Kak, Agung ya, Kak Agung, silakan. Kak. Silakan Ya Kak gini, Agung. ya gini Kak, ini kan YTB Masterclass ini kan ditujuin buat yang ingin mendapatkan beasiswa YTB Kak ya. Nah, sementara Iya, untuk betul. beasiswa YTB sendiri ini kan ada maksimal usia Kak, gitu loh. Nah, sementara saya tuh berencana pengen banget nih nerusin S2 di Turki, hanya saja saya terkendala di usia Kak, saya udah lebih dari 30. Nah, gimana Kak kalau seperti itu gitu loh. Gimana cara saya dapat apa namanya bimbingan gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Agung. Jadi sebenarnya ada solusi lain kalau seandainya Kak Agung terkendala di usia. Jadi memang betul syarat untuk mengikuti beasiswa YTB ini kan kalau untuk apply beasiswa maksimalnya itu umur 30 tahun. Lewat berarti Kak Agung nggak bisa lagi untuk mendaftar beasiswa YTB. Namun Kak Agung bisa bisa daftar kuliah ke Turki jalur mandiri. Nah, ketika Kak Agung sudah kuliah di Turki, Kak Agung bisa apply beasiswa. Karena YTB ini ada berbagai macam jenis beasiswanya gitu kan. Ada beasiswa yang sifatnya itu kayak pemberian uang saku untuk semesteran dan biaya untuk penelitian. Ada berbagai macam beasiswa di Turki. Yang jelas sama, penyelenggara beasiswa juga YTB juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah lewat dari waktu usianya, teman-teman bisa kuliah di Turki jalur mandiri. Ketika sudah keterima di kampus di Turki jalur mandiri, teman-teman bisa apply beasiswa YTB. Cuma sistem beasiswanya agak berbeda. Sistem beasiswanya itu nggak full funded gitu kan. Cuma sistem beasiswanya itu dalam bentuk biaya semesteran atau uang saku selama beberapa semesteran ataupun dalam bentuk biaya penelitian seperti itu beasiswanya. Kak, lalu untuk ikut bimbingannya gimana Kak? Ini mohon maaf ya Kak, saya terus terang Oh, pernah kalau Kak, bimbingannya itu datang. memang diperuntukkan untuk YTB YTB S1, S2, S3. Kalau Kak Agung pengen pengen dapat program persiapan kuliah ke Turki jalur mandiri, kita juga ada programnya. Programnya itu namanya kuliahketurki.id. Nah, mungkin nanti Kak Agung bisa langsung cek aja di website kita untuk dipelajari atau dibaca terkait dengan program kuliah ke Turki jalur mandiri. Kita juga menyediakan program persiapan termasuk kelas bimbingannya untuk Kak Agung bisa kuliah ke Turki jalur mandiri seperti itu. Namanya apa Kak? Nama grupnya Kak? Nanti cek aja di anadoluacademy.id, nanti di sana ada program kuliah ke Turki. Jadi Kak Agung bisa cek program kuliah ke Turki jalur mandiri yang kita sediakan. Nanti di sana ada kelas bimbingan untuk persiapan kuliah ke Turki jalur mandiri. Oh, baik Kak. Siap Kak. Ya, terima siap. kasih. Nah, mungkin yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi terkait tentang program YTB Masterclass? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan Kak Salsabila. Kan ini pendaftarannya bulan Januari sampai Februari untuk beasiswa YTB. Kalau untuk bimbingannya, apakah di bulan itu juga atau di bulan sebelumnya ya, Kak? Kalau untuk kelas bimbingannya akan kita mulai dari bulan September. Seperti itu. Nah, cuma untuk kelas bimbingan itu kita laksanakan selama 7 hari berturut-turut. Namun untuk konsultasinya kita sediakan selama waktu secara akad kita untuk konsultasinya selama 1 bulan. Namun pasca dari akad tersebut kita masih bisa tanya jawab kok di grup yang sudah kita sediakan. Jadi ketika nanti di bulan pendaftaran teman-teman bisa tanya-tanya terkait tentang pendaftaran beasiswa YTB. Baik Kak, dan untuk ini kan biasanya yang daftar untuk bimbingan itu banyak. Apakah nanti setiap orangnya dibimbing intensif atau enggak ya Kak? Kalau bimbingan intensif untuk saat ini kita belum, karena keterbatasan keterbatasan mentor juga ya. Karena kalau teman-teman pengen mendapatkan bimbingan secara privat intensif, nah otomatis biayanya akan lebih besar. Seperti itu. Karena teman-teman disediakan 1 orang 1 mentor seperti itu. Kalau ini sistemnya kelas, bukan privat. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, masih ada yang ingin bertanya terkait tentang program YTB Masterclass? Oke, jadi jangan lupa teman-teman, karena masa promo ini kan terbatas cuma sampai 30 Agustus. Jadi silakan teman-teman daftar sebelum lewat tanggal 30 Agustus untuk mendapatkan harga diskon sebesar 85%. Dan silakan nanti dicatat
kode promonya, bimbingan YTB. Nah, silakan nanti teman-teman daftar di anadolu.id/YTB Masterclass. Karena masa promonya sisa 1 hari lagi ya teman-teman, karena sekarang sudah tanggal 29. Jadi besok pendaftaran akan ditutup dan masa promo juga akan berakhir seperti itu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kak, biaya pendaftaran YTB-nya berapa ya Kak? Kalau untuk biaya nanti bisa langsung dicek aja di halaman anadoluacademy.id YTB Masterclass. Di sana sudah detail terkait tentang biayanya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, jika tidak ada kita bisa tutup pertemuan webinar kita. Cuma ada informasi penting yang harus teman-teman ketahui gitu kan. Bagi teman-teman yang ikut webinar pada sore hari ini, jangan lupa nanti kita akan ada sisi dokumentasi, di mana pada saat di sisi dokumentasi itu, teman-teman akan diminta untuk screenshot masing-masing. Hasil screenshotnya akan dilampirkan di link absensi kehadiran sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat. Nah, sebelum kita tutup, saya persilahkan kepada Kak Arini mungkin bisa memberikan closing statement untuk menutup webinar kita pada hari ini. Kepada Kak Arini, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan closing statement-nya. Makasih Kak Adi. Nah, aku juga tadi jadi kepikiran ya, ada yang harus di-note di kalian harus benar-benar pikirkan. Di sini sebenarnya link YTB itu kayak link website terintegrasi beasiswa dari pemerintah Turki. Jadi sumber dari pemberi beasiswa YTB itu bukan hanya satu organisasi. Nah, ini bagusnya Turki kenapa? Jadi mereka itu kayak memfokuskan kayak untuk di satu link itu semua pemberi beasiswa harus di situ. Jadi ada misalnya kayak aku awardee YTB, terus ada teman awardee YTB, tapi ternyata organisasi yang memberikan uang ke aku itu berbeda sama organisasi yang memberikan uang ke teman aku begitu. Itu aja ya. Jadi nanti di link di YTB habis kalian mengisi fill informasinya itu di bawah nanti itu akan ada pilihan mengenai beasiswa apa yang akan kalian ajukan gitu. Jadi di situ harus benar-benar dibaca ya. Gitu aja sih. Terus terus kalau misalnya closing statement ya, kalau menurut aku, maksudnya pendirian aku sendiri, apa yang bisa kita kerjakan sekarang itu mending dikerjakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena mending kita sekarang memberikan yang terbaik daripada menyesal di kemudian hari. Toh kita juga tidak tahu misalnya besok itu masih hidup atau kayak akan seperti apa. Jadi lebih baik ya kalau memang punya tujuan, kalau memang teman-teman memang tujuannya untuk lulus beasiswa, fokus aja di tujuannya, lakukan apa yang terbaik kita bisa lakukan sekarang, dan nanti hasilnya kita lihat saja. Serahkan sama Tuhan yang di atas, gitu aja sih. Terima kasih Kak Adi. Oke, sama-sama. Luar biasa sekali closing statement-nya. Jadi intinya jangan pernah menunda menunda kesempatan ataupun waktu. Ya, benar. Jika teman-teman sudah mulai berniat ingin daftar beasiswa YTB, maka lakukan persiapan mulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti, karena bisa jadi ketika teman menundanya itu, maka teman-teman akan terbiasa menunda kesempatan. Akhirnya bisa jadi pendaftaran YTB-nya lewat, akhirnya teman-teman baru kepikiran, oh kok saya baru kepikiran ya untuk daftar beasiswa YTB. Nah, seperti itu. Jangan biasakan diri untuk menunda sesuatu hal, apapun itu. Apalagi ternyata teman-teman yang tunda itu adalah sesuatu hal kebaikan. Nah, karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kalinya, maka lakukan mulai dari sekarang. Oke, kita ini ya, sebelum saya tutup Zoom-nya, kita akan lakukan sisi dokumentasi. Silakan teman-teman buka lagi. Oke, saya kasih waktu kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit untuk teman-teman screenshot layar Zoom-nya. Sebagai syarat ini ya, untuk dilampirkan penerbitan sertifikat di link absensi yang akan dikirim oleh admin di grup WA yang sudah kita sediakan. Oke, silakan di screenshot layar Zoom-nya masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, terakhir ya. Silakan teman-teman screenshot layar Zoom-nya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya teman-teman. Terima kasih banyak atas seluruh waktu dan kesempatannya yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Jangan lupa hadir di acara webinar selanjutnya. Insya Allah minggu selanjutnya kita akan coba membahas terkait tentang beasiswa yang ada di negara lainnya. Jadi silakan teman-teman tunggu saja informasi terupdate dari Anadolu Academy. Apa saja event-event yang akan kita hadirkan. Dan kepada Kak Arini, terima kasih banyak atas ilmu dan kesempatannya. Cukup luar biasa sekali ya atas ilmu dan pengalaman yang di-sharingkan pada sore hari ini. Insya Allah sangat membantu untuk teman-teman yang ingin kuliah ke Turki jalur beasiswa YTB. Setidaknya teman-teman sudah punya gambaran kalau seandainya teman-teman itu berpeluang besar untuk kuliah ke Turki dengan mendapatkan jalur beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Turki. Mungkin dari saya hanya segitu yang ingin saya sampaikan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Saya tutup webinar kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Syukur Edwin. Terima kasih, Kak. Terus. Makasih, Kak. Makasih. Semangat, yuk. Makasih, Kak. Makasih. Nggak tahu. Kelihatan belum?